Selamat pagi, Shalom. Senang sekali rasanya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk berfokus kepada Tuhan dan masuk ke hadirat-Nya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari kita awali ibadah ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau memberkati kami dengan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami bersama dengan keluarga kami untuk kami datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, supaya semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Saat ini kami siap untuk masuk kepada ibadah-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan berkuasa atas kami. Diampuni salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan itu sungguh besar dan mulia. Mari kita angkat pujian dan mengagungkan namanya, sebab Kau besar. Suara
Atas nama Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk jemaat dan permisa semua. Kiranya kita tetap setia dan selalu bersemangat untuk beribadah walaupun dari rumah. Apabila jemaat akan memberikan persembahan, dapat langsung diantar ke gereja atau melalui nomor rekening gereja yang sudah tertera di buletin atau di kolom komentar. Tuhan memberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun terkadang kita merasa ditinggalkan, karena Dia setia dan selalu mengasihi kita. Mari kita angkat pujian Bapa Sentuh Hatiku. Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dalam situasi dan keadaan apapun di dalam kehidupan saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini saya Pendeta Margono Firmandes
menyapa saudara-saudara dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Dan firman Tuhan pada hari ini diberi judul atau tema tanda orang yang rohnya menyala-nyala dan tidak membangun hidup yang sia-sia. Diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 sampai 58, dan ayat bacaan atau ayat kencana atau ayat hafalan diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Tetapi mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan kepada Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak pernah sia-sia, namun menjadi berkat buat kita bersama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hari ini mengucap syukur karena kami semua diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di depan kami. Dan kami saat ini mengucap syukur lawatan Tuhan yang luar biasa kami rasakan. Meskipun keadaan menakutkan, kami percaya Tuhan melawat kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menjagai kami, malaikat-malaikat sekeliling kami, Tuhan akan memerintahkan supaya kami diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan, supaya Tuhan sendiri menguasai kami, memberkati kami, supaya firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan menjadi berkat buat kami bersama. Kami percayakan, kami menyerahkan firman-Mu, kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kiranya diberkati Tuhan. Kami percayakan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan jangan membangun kandang ayam di atas pondasi gedung pecakar langit. Dan saya mengutip sedikit dari kata-kata Rick Warren, seorang penginjil, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Anda harus memperluas visi dan Anda harus peka dengan keadaan saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini berbicara masalah kita. Ini berbicara tentang kita. Karena Kristus telah memberi dasar yang sangat mahal dibangun oleh Yesus Kristus sendiri melalui kelahirannya di kandang, melalui kehidupannya di dunia ini, penderitaannya, kematiannya di kayu salib, bahkan bangkit dan memberikan janji kepada saya dan saudara, yaitu hidup kekal di dalam surga. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak membangun dasar kehidupan kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh membangun hidup ini dengan sia-sia. Dalam bahasa Yunani yaitu kenos. Kenos itu hampa. Kenos itu kosong. Kenos itu bodoh dan tidak berakal. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, firman Tuhan hari ini menegur saya dan saudara. Benar kita lockdown, tinggal di rumah, bekerja dari rumah,
Kalau tidak berkepentingan, diharapkan tidak keluar. Tetapi kita, saya dan saudara tidak harus tidur, makan, nonton TV. Hari ini diingatkan untuk saya dan saudara, justru dengan kejadian ini, dengan keadaan yang seperti ini, saya dan saudara harus banyak membaca firman Tuhan. Jadi, berapa jam saudara di hadapan TV? Berapa jam saudara berdoa? Berapa jam saudara membaca firman Tuhan? Hari ini terjadi sedemikian mungkin kalau saya tidak salah menafsirkan. Sekali lagi, kalau saya tidak salah menafsirkan, Allah mengingatkan supaya saya dan saudara lebih banyak berdoa di rumah, lebih banyak beribadah bersama dengan keluarga, lebih banyak membaca firman Tuhan. Kalau saudara banyak nonton TV, banyak nganggur di rumah, apa kalau bukan namanya kenos? Hampa, kosong, tidak berakal budi. Saudaraku, saya dan saudara sudah diselamatkan di surga, dan di bumi ini kita juga sudah diberkati. Saya dan saudara sudah dijauhkan dari kutuk yang menakutkan. Dan sampai hari ini saya dan saudara masih sehat, masih kuat, masih diberkati menikmati makanan-makanan yang kita nikmati. Dan ini adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya dan saudara masih diberkati kesehatan. Kalau kita mau lihat yang ke belakang, bagaimana Tuhan melawat kita, sakit disembuhkan dan sebagainya. Tetapi hari ini kita semestinya saya dan saudara banyak membaca firman Tuhan, berdoa bersama keluarga di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saudara masih melakukan hal-hal yang hampa, yang kosong, yang bodoh dan tidak berakal budi, kenos, itu berarti saudara-saudara masih menyepelekan apa yang Tuhan sudah berikan. Itulah sebabnya saya dan saudara hari ini, masihkah ada waktu, kesempatan sedikit saja untuk mengucap syukur, percaya kepada Allah? Itulah sebabnya hari ini kita akan mempelajari ada beberapa hal, tanda-tanda orang yang rohnya masih menyala-nyala dan tidak membangun hidup yang sia-sia. Mari kita akan lihat satu persatu apa yang Tuhan mau untuk kita hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang pertama, tanda orang yang rohnya menyala-nyala dan tidak membangun hidup yang sia-sia. Yang pertama yaitu mulut dan hatinya setiap hari diisi dengan ucapan syukur. Di dalam bacaan kita, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita diingatkan apa yang sudah Yesus lakukan, yang Yesus sudah kerjakan di dunia ini. Ia sudah memberikan
seluruh tubuh hidupnya di dunia ini. Darahnya dikorbankan, tangan diberi paku, kaki dipaku, dan kepala diberi mahkota duri. Terlebih dari itu, ia sebagai Allah, sebagai anak tunggal, yaitu dari Allah Bapa, telah memberikan penghormatannya dalam kehidupannya untuk manusia. Itulah sebabnya apa balasannya? Saya dan saudara ucapkan syukur kepada Allah. Sampaikan di telinga Tuhan ucapan syukur dengan ketulusan hati. Bukan hanya dengan doa mengucap syukur, tapi ucapkan syukur kepada Allah dan bisikkan di telinga Tuhan Yesus dengan ketulusan hati. Saudara, mengapa hari ini tidak banyak orang yang bisa mengucap syukur? Tidak banyak orang yang hidupnya damai, tidak banyak orang yang hidupnya tentram. Karena pada saat ini kedamaian, ketentraman sesuatu yang mahal di hari-hari ini. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara supaya kita melakukan itu, mengucap syukur. Karena hari ini banyak orang yang bersungut-sungut, banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang tidak bisa mengatakan Tuhan itu masih punya kuasa, masih memberkati dan masih memberikan perlindungan. Yang ada mereka bersungut-sungut, kenapa peristiwa ini terjadi? Kenapa hari ini ada COVID atau virus COVID atau virus corona COVID-19? Inilah yang terjadi. Hari ini banyak kejahatan dan sebagainya, orang mengeluh dan sebagainya. Tetapi kenapa dia tidak bisa mengucap syukur? Saudara masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-28 yang menjadi ayat kencana atau ayat hafalan kita mengatakan, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini menguatkan, ayat ini memberikan kepada saya dan saudara bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, mari kita tetap bisa mengucap syukur, membisikkan di telinga Tuhan dengan ketulusan hati. Bagaimana kalau ini terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Anaknya cacat, istrinya kecelakaan, lalu dia banyak mungkin dihujat dan sebagainya. Apakah bisa mengucap syukur? Tapi hari ini firman Tuhan berkata, mengucap syukur dari hati yang paling dalam dan bisikkan di telinga Tuhan dengan ketulusan hati. Karena saya dan saudara hari ini masih dipelihara, diberi napas hidup, diberi berkat, diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan hari ini tidak ada alasan untuk mengucap syukur dengan hati yang paling dalam dan membisikkan ucapan syukur dengan ketulusan hati di dalam
hidup kita. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Yesus Kristus, tanda orang yang rohnya menyala-nyala dan tidak membangun hidup yang sia-sia, yaitu berdiri teguh. Di dalam bacaan 1 Korintus 15 ayat yang ke-58-nya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam bahasa asli itu terdapat kata hidrayos. Hidrayos itu memiliki arti pendirian yang kokoh, komitmen pribadi yang tidak goyah dan tidak mudah berubah dan putus asa. Pertanyaannya, apa yang menjadi saudara menentukan bisa sukses dan berhasil? Sekali lagi pertanyaannya, apa yang membuat saudara bisa menjadi berhasil dan sukses? Hanya satu. Bagaimana komitmen saudara? Ketika seorang memiliki komitmen, maka ia akan menjadi sukses dan berhasil. Ada satu cerita, ada dua katak yang jatuh dalam mangkok yang berisi krim. Katak yang pertama adalah katak yang pesimis. Dia ketika jatuh dalam mangkok yang berisi krim itu, dia berkata selamat tinggal, lalu jeritan putus asa, dan dia menutup mata lalu tenggelam mati. Sedangkan kata yang kedua, kata yang optimis, ketika dia jatuh dalam mangkok yang berisi krim itu, dia beria-ria, dia berseru. Memang ketika dia melihat keluar sulit, tetapi ia berkata, aku melakukan dengan sukacita, dengan ria-ria, dengan tenaga saya, dan sampai akhir, lalu saya puas dan mungkin saya akan mati. Tetapi kata ketika jatuh yang di dalam mangkok yang berisi krim yang optimis itu, dia beria-ria dan berseru. Ketika dia beria-ria dan berseru, krim itu seperti dikocok, dan akhirnya krim itu naik dan dia bisa keluar. Apa artinya? Saudara, ini memberikan makna bahwa dalam kondisi keadaan apapun, kita tetap berdiri teguh, tidak goyah. Hidrayos, punya pendirian yang kuat, punya komitmen pribadi yang tidak pernah tergoyahkan, dan tidak mudah putus asa dan berubah, karena Allah akan selalu menolong, memberkati hidup kita. Hidrayos, itulah orang yang membangun hidup yang tidak sia-sia. Ada orang ketika melihat bunga mawar. Ketika orang melihat bunga mawar, ada yang berkata, dia mengeluh karena bunga mawar itu dikelilingi dengan duri-duri. Tetapi orang yang selalu bisa mengucap syukur, dia mengucap syukur karena mawar itu di tengah-tengah duri. Tetapi ia bisa mengambil mawar yang luar biasa itu, mungkin bisa untuk pewangi dan warnanya menarik dan sebagainya. Tetapi bunga mawar itu dikelilingi dengan duri. Di dalam Filipi, saya dan saudara diingatkan, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6,
saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita mengimani dalam kehidupan kita tetap hidrayos, berdiri kokoh, berdiri kuat, tidak berubah, memiliki komitmen bahwa Allah akan selalu menolong dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah itu melampaui akal kita, kemampuan kita, akan memelihara hatimu ketika engkau bisa mengucapkan syukur, ketika engkau bisa mengucapkan dengan ketulusan hati, membisikkan, aku mengucap syukur dalam segala hal pada hari ini. Ayat yang selanjutnya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Hari ini diingatkan oleh firman Tuhan, saya dan saudara, hendaklah kamu jangan khawatir. Kita tetap hidrayos, teguh, kuat, karena Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap mendampingi di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal. Yang ketiga, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, tanda orang yang rohnya menyala-nyala dan membangun hidup yang tidak sia-sia, yaitu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ayat firman Tuhan berkata, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, perisos. Artinya melakukan lebih dari biasanya, melimpah-limpah. Melakukan sesuatu dengan istimewa, melebihi apa yang diminta, melebihi standar, melebihi apa yang ditentukan. Hari ini, saudaraku, saya dan saudara bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah semuanya itu seperti di hadapan Tuhan. Firman Tuhan menegur saya dan saudara. Kita harus melakukan secara perisos, giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan sendiri yang mengawasi, Tuhan sendiri yang mengawasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita. Tetapi lakukanlah dengan giat dan jangan sia-sia. Yang keempat, saudaraku, tanda orang yang rohnya menyala-nyala dan tidak membangun hidup yang sia-sia, jerih payahnya tidak sia-sia. Dalam bacaan ini berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani itu kopos. Kopos itu artinya penderitaan, kesusahan. Jemaat yang ada di Korintus, Paulus memberi nasihat. Hari ini mungkin mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Tapi yakini, imani bahwa semua yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan perhitungkan
Ketika engkau beribadah di rumah, Tuhan akan perhitungkan. Ketika engkau membaca firman Tuhan dari rumah, Tuhan akan perhitungkan semuanya itu. Ketika engkau memberikan persembahan, perpuluhan, janji iman dari rumah diantar ke gereja atau lewat nomor rekening, juga semuanya akan diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi dan mengasihi Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan, tetapi kita juga harus menderita untuk Tuhan. Kita harus siap untuk menderita karena nama Tuhan. Tapi yakini, imani bahwa Allah akan campur tangan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan selalu memberi perlindungan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14, saya akan bacakan untuk saudara-saudaraku di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita harus tetap berpegang teguh akan pengakuan iman kita. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama seperti kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus adalah imam Allah yang agung. Ia akan turut merasakan penderitaan yang dialami. Bukan dia tidak ikut, tetapi ikut merasakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, karena sudah 1 bulan saya tidak berkunjung ke rumah saudara-saudara, hanya melalui menara doa Gereja Baptis Mojosongo ini saudara bisa melihat saya. Tetapi hari ini firman Tuhan memberitahukan Tuhan turut ikut serta merasakan apa yang menjadi pergumulan doa saudara. Tuhan ikut merasakan apa yang saudara alami, penderitaan, kesusahan apa yang saudara alami. Tapi tetaplah giat melakukan pekerjaan Tuhan. Mari saya ajak saudara, roh kita tetap menyala-nyala dan tidak pernah sia-sia. Mari saya ajak saudara untuk tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah akan memelihara, Allah akan memberi perlindungan. Marilah roh yang menyala-nyala, karena hidupmu tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Mari kita akan percayakan kepada Tuhan kehidupan kita, segala penderitaan kita, tetapi ketika kita tetap rohnya menyala-nyala, kita tetap diberkati Tuhan, kita tetap dipimpin oleh Tuhan dalam segala hal. Mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan, dan kita menyerahkan kepada Allah pada hari ini. Bapa, hari ini mengucap syukur melalui mulut dan hati ya kami yang paling dalam. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo.
Kiranya diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Sehingga kalau hari ini ada yang mengalami penderitaan, ada yang mengalami kesusahan, Tuhan sendiri yang akan membukakan tingkat langit dan akan mencukupi kebutuhannya. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhan sendiri yang akan memulihkan dengan tangan kuasa Tuhan. Kalau hari ini ada yang kekurangan, Tuhan sendiri yang akan memberkati. Kalau hari ini ada yang mengalami pencobaan ujian, Tuhan sendiri yang hadir memberi kekuatan dalam kehidupannya. Kami percayakan, kami menyerahkan pada saat ini setiap kehidupan anak-anak-Mu. Dan firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami bersama. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 162, Bapa Surgawi Memeliharaku. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita akan menutup ibadah kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Namun sebelum itu, saya sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mojosongo yang menyapa saudara-saudara dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, mengucap syukur kepada tim musik yang bisa membawa kita untuk masuk di hadirat Tuhan, seksi ibadah yang mengajak kita untuk memuliakan nama Tuhan, dan tim multimedia yang mempersiapkan semuanya, sehingga saya dan saudara
bisa mengikuti ibadah melalui online pada hari ini. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan. Kalau saudara ada pergumulan atau minta didoakan, saudara bisa menghubungi 0271858175 atau melalui WhatsApp 081329060743. Saudara bisa menghubungi itu dan saya akan mendoakan saudara-saudara apa yang menjadi pergumulan dan doa saudara. Mari kita akan berdoa, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percayakan pada hari ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada saudara-saudaraku, biarlah tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hari ini sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu. Karena pada saat ini Engkau sudah memberkati kami semua. Pujian yang kami naikkan, biarlah ini menjadi kekuatan buat kami. Doa yang kami naikkan, biarlah ini juga menjadi kekuatan kami. Bahkan firman Tuhan yang hari ini menegur, menemplak kami, biarlah ini menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu telah selesai, ibadah telah selesai. Kami percayakan setiap anak-anak-Mu yang mendengar melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo diberkati oleh Tuhan, sehingga hidupnya diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami percayakan, kami menyerahkan, biarlah kami tetap boleh bersandar kepadamu. Kami akhiri ibadah kami, biarlah Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya kasih rahmat Allah Anak, Allah Bapa akan menaungi, akan memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya. Berikan kepada kami roh untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan yang satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudaraku dari saat ini sampai selama-lamanya.